Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya. Sudah lama kita sudah tidak ketemu di konten YouTube ini, ya, Bung Darkim, ya, atau Darmansah. Pada kali ini saya akan menyajikan, ya, tentang perkuliahan di Fisik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Keposintang, di mana saya salah seorang sebagai dosen di program studi administrasi bisnis, dan juga di prodi administrasi publik juga, ya, saya membantu di prodi tersebut. Namun home base saya di program studi administrasi bisnis. Nah, pada pelaksanaan kuliahan yang sering saya lakukan di program studi administrasi bisnis maupun di publik, ya, saya menemukan ada beberapa hal-hal yang menarik, ya, dimana menariknya, ya, pada saat saya menyampaikan materi perkuliahan, ya, di hadapan para mahasiswa. Di sini saya di luar dugaan, ya, bahwa ternyata para mahasiswa FISIP khususnya, ya, di Universitas Keposintang, mereka itu rata-rata cerdas, ya, rata-rata cerdas. Kenapa? Ya, setiap ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan, ya, baik itu yang bersifat, ya, materi kuliah atau ada sangkut dengan materi kuliah secara global, ternyata setelah, ya, saya pancing dengan berbagai pertanyaan, ya, ternyata mereka antusias, nah, untuk menjawabnya. Itu nanti terlihat di konten YouTube ini, ya. Jadi baru kita mengetahui sebenarnya, ya, bahwa para mahasiswa itu dia kreatif, berpikiran kritis, ya. Nah, dan mandiri dan punya keberanian juga dalam menjawab berbagai, ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Setiap kali pertemuan, ya, di setiap kelas, saya selalu, ya, memberikan pertanyaan minimal 3 pertanyaan dengan para mahasiswa setelah saya menyampaikan, ya, materi kuliah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terkadang, ya, saya ambil dari materi-materi yang telah saya sampaikan minggu lalu. Nah, ya, untuk mengingat kembali, ya, mereka saya cek apakah masih ingat. Ternyata banyak yang masih ingat dengan materi yang saya sampaikan. Nah, saya beri beberapa pertanyaan, ternyata mereka bisa menjawab. Nah, bonus untuk mereka yang bisa menjawab dari berbagai pertanyaan itu, saya kasihkan, ya, buku-buku paket yang berhubungan dengan materi kuliah yang sedang mereka jalankan. Nah, buku-buku itu, ya, saya siapkan setiap hari satu kelas 3 untuk, ya, bonus buat mereka yang bisa menjawab pertanyaan sebagai motivasi dan mendorong mereka untuk terus belajar, ya. Nah, para pemirsa di seluruh tanah air mana saja pun berada, nah, ini salah satu upaya saya sebagai dosen untuk memotivasi mereka untuk terus, ya, belajar dan, ya,
memperluas ilmu pengetahuan mereka tentang materinya, dan termasuk hal-hal yang global yang berhubungan dengan materi kuliah yang saya sampaikan. Nah, para pemirsa di tanah air dimanapun saja berada, ya, nanti selamat menyaksikan videonya. Ya, terima kasih atas ya, perhatiannya dan menonton YouTube ini. Ya, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Ya, untuk para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya ucapkan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Oke, ini merupakan motivasi dari Bapak untuk kalian tadi. Siapa yang bisa sendiri, bukan bisa yang belum jawab, karena itu bisa. Cuman ada salah aja jawabnya. Ya, saya itu bisa. Nah, yang bisa jawab duluan, ya. Bapak kasih beberapa buku. Tuh ya, kenapa demikian? Ini untuk dipelajari. Ini lebih bermanfaat, lebih besar, manfaatnya ada peluang. Ini bisa menghasilkan uang, ya. Uang belum tentu bisa menghasilkan ya segalanya, tapi ini untuk pengetahuan penting. Maka kasih, ya, siapa yang bisa jawab? Semua kelas, bukan hanya kelas reguler saja, non reguler apa sampaikan kalian. Tiga. Oke. Sudah sampaikan ke mana? Nah, ini nampaknya udah 2 kali ya? Luar biasa. Boleh. Kewirausahaan ya, ini tadi ya. Ambil yang bawah ya. Sama kewirausahaan juga ya. Cuma cara kenalannya yang berbeda. Oke. Sip. Ini ya. Oke. Nah. Sip. Ini lagi. Dipelajari ya, dibaca. Ini dibaca ya. Nanti yang belum dapat akan dapat kesempatan. Ya, tepuk tangan. Banyak belajar ya. Boli bisnis sudah semakin sukses. Aduh, cewek semua nih, cowok mana nih? Selamat pagi semuanya. Untuk awalnya sampai mana? Ada yang masih ingat? Halaman 4. Saya bingung kenapa pada terlibatnya ya. Oke, kita masuk ke halaman 9 ya. Halaman 9 ini menyangkut masalah motivasi untuk meraih impian. Artinya dalam berwirausahaan ya, kita mesti ya, memiliki motivasi dari dalam kita sendiri untuk menggapai impian apa yang kita usahakan, apa yang menjadi target kita. Ya, semua bermula dari mimpi menjadi kenyataan. Ya, bukan mimpi kan gitu. Mimpi ya, cita kita akan menjadi apa? Usaha kita. Itu harus kita pasang target, ya, target supaya kita termotivasi untuk mengejar target kegiatan usaha yang kita lakukan. Ya. Nah, tapi sebelum ya kita meneruskan bagaimana cara menggapai impiannya, ya, sebelumnya Bapak berikan pendengaran dulu untuk Anda. Nah, mungkin ada yang bisa masih ingat
menjelaskan bagaimana pola home industry, ya, pola home industry yang pernah Bapak jelaskan, ya, agar setiap rumah tangga tetap mendapatkan pendapatan setiap bulannya. Silakan. Sudah pernah Bapak jelaskan. Home industry itu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah di dalam menggalakkan home industry pada ekonomi kegiatan di setiap rumah tangga. Silakan. Yang bisa menjawab Bapak Gubernur. Ya, silakan. Industri itu berarti skala rumahan atau usaha dalam rumah tangga. Contohnya ada ibu-ibu di rukun tetangga atau RT yang mengumpulkan beberapa ibu-ibu untuk membuat makanan ringan. Contohnya mereka membuat dari kerupuk singkong, kerupuk talas, dan kerupuk ikan. Mereka bersama-sama mengelola usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekian, Pak. Itu pengertian home industry dalam arti luas. Tidak salah. Tapi ada yang lebih rinci lagi. Home, rumah, industri rumah tangga yang lebih mengarahkan kepada satu buah rumah tangga. Ada satu caranya apa, yang kedua caranya apa, yang ketiga caranya apa, yang mesti dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara itu untuk menciptakan, ya, agar setiap rumah tangga ada pendapatan setiap bulan. Tentunya dengan adanya pendapatan setiap bulan, setiap rumah tangga, ya, akan membantu pemerintah membayar pajak dari penghasilan kegiatan usahanya. Nah, tentunya pemerintah, ya, dalam hal ini harus adanya positive head, dan campur tangan di dalam kegiatan mengangkat pendapatan masyarakat di setiap rumah tangga, pendapatan rakyat di setiap rumah tangga. Apa sudah pernah Bapak jelaskan kalau tidak salah saya? Bapak hari lalu, silakan. Yang dilakukan oleh pemerintah misalnya melakukan pembinaan terhadap rumah tangga tersebut, Pak. Misalnya pemerintah memfasilitasi, contoh misalnya itu membuat atau mengelola suatu produk, misalnya mengelola singkong tadi. Nah, misalnya si pemerintah ini wajib menyediakan mesin untuk membuat atau mengelola lebih tersebut, Pak. Hampir betul, cuma belum ini masih ada nama apa yang mesti dibantu kepada rumah tangga itu sendiri, kepada kegiatan usaha itu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, apa yang mesti dibantu lagi dari pemerintah? Yang ketiga apa? Masih ingat? Kalau seandainya kegiatan rumah tangga itu, ya, Saya ingin mengambil contoh misalnya di Kabupaten Skadau sekarang sudah ada tersendiri bangunan yaitu Pasar UMKM Center, Pak, yang terletak di Kota Skadau. Jadi itu fungsi bangunan tersebut untuk memasarkan hasil UMKM di daerah tersebut. Nah, seseorang jika ingin memasarkan di bangunan tersebut harus mendaftar terlebih dahulu, Pak. Jika sudah mendaftar, pertama mereka sudah sebagai anggota sudah diberikan modal awal. Yang kedua, mereka dibina cara untuk mengelola usaha, dan terakhir untuk pemasaran juga dibantu, Pak, dari bangunan tersebut. Sekian, Pak. itu baru bagian. Tidak. Apa itu? Berapa? Ketiga apa? Sekali
Belum lengkap, benar. Tapi belum lengkap. Kami hanya lupa saja. Jadi masih ada atau mau melengkapi dengan rasa yang ringkas. Ya. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan di Indonesia di dalam kegiatan komunikasi untuk rakyatnya, ya, yang pernah dilakukan oleh Jepang, ya, pada awal-awal tahap kebangkitan ekonomi Jepang, ya, yaitu pertama, ya, semua satu, ya, rumah tangga itu disekolahkan, baik dalam negeri maupun luar negeri, ya, dengan, ya, pendidikan yang bersifat individual, praktik, praktik, banyak praktik teori, ya, disekolahkan. Setelah masing-masing rumah tangga itu disekolahkan, dikembalikan ke negaranya, ke rumah tangganya, baru disiapkan mulai. Sambil usaha, ingat, jadi apa yang menjadi pacarnya atau yang menjadi keinginannya untuk dikembangkan sesuai dengan keluar. Yang kedua apa lagi? Pembinaan. Dilakukan pembinaan terus, latihan supaya sektor usaha itu betul-betul dia mati. Gimana pengembangan? Ya. Kemudian yang ketiga dibantu pemasaran. Bagaimana cara kita membantu pemasaran? Lakukanlah dengan sistem perbankan. Ada perusahaan yang menampung pada hasil produk, ya, yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga. Ya, dia bukan, ya, pemasaran, dibantu sehingga setiap rumah tangga, ya, setiap bulan ada penghasilan dari hasil produksi, dari hasil kegiatan usaha yang mereka lakukan, ya. Dengan demikian, kalau setiap rumah tangga ada usaha, ya, tentunya itu akan mendapatkan anjuran dari pemerintah dan negara tersebut. Apa namanya? Pembayaran pajak. Kita usaha, kita sudah mencapai target pajak, batasnya dia akan membayar pajak, batas, ya, minimal. Nah, pajak yang didapat oleh pemerintah meningkat, kemudian kita akan terjadi adanya, ya, yang tersebut tentunya sudah rumah tangga berproduksi akan meningkatkan ekspor. Itu kedua. Yang ketiga, tentunya pendapatan pajak akan meningkat secara merata karena setiap rumah tangga, ya, mendapatkan, ya, penghasilan, ya, setiap bulan, harus tetap. Jadi tidak semuanya harus mengejar pegawai, harus mengejar sebagai karyawan, tapi kita yang menciptakan lapangan pekerjaan minimal 2-3. Ini jiwa, ya, cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu artinya kalau ini dilakukan, ya, dalam jangka 10 tahun dan satu negara itu bisa yang sudah memberikan konsep seperti ini, komunis ini. Ternyata dulu, ya, itu komunis ini. Kemudian Tiongkok, Cina, orang Cina, ya, sudah mempunyai gaya Jepang, cara Jepang, ya, dengan pola komunis ini. Apa itu produk? Motor, HP, yang awalnya motor biasa itu komunis ini. Mengikuti gaya Jepang, ya. Ini, ya, ya. Nah, oke, kalian bertiga ingin menjawab. 1, 2, tadi teori pohon
ekonomi yang berbentuk pohon yang pernah Bapak buat, ada yang paham? Bisa menjelaskan secara lebih besar apa maksudnya? Silakan. Yang biasa Bapak kasih contoh begini. Nih, ada yang masih ingat? Pernah? Tidak pernah. Belum pernah? Belum Pak. Saya Bapak beri bayangan lagi. Ini akar pohon, ini batang, ini daun. Kalau dalam sistem kegiatan ekonomi untuk merata ekonomi rakyat dalam negara, yang mana yang perlu dipupuk supaya subur? Tanah Pak. Oke, ya. Kalau akar dipupuk, ini subur tidak? Subur. Ini daun? Subur. Ini ibaratkan pendapatan nasional. Ini ibaratkan para pengusaha. Ini ekonomi rakyat. Tadi industri. Kalau dipupuk batang, ada yang nanti suburannya. Karena katanya ada sekarang ini pupuk batang, pupuk dari daun. Yang mana yang lebih menjamin kesuburan ini? Akar. Oleh sebab itulah dengan kelihatan inilah yang penting. Ayat mengenai inilah yang penting disebutkan. Apa itu? Ya, industri rumah tangga, masing-masing rumah tangga harus disejahterakan. Minimal UMKM yang mendapatkan perhatian yang bagus. Untuk modal UMKM, kalau tidak sesuai rumah tangga. Usaha mikro, kan? Dipupuk, baru para pengusaha ini bisa berkembang. UMKM inilah yang bisa menjual produk-produk yang dihasilkan oleh para pengusaha besar. Misalnya Indomie, Sarin dan sebagainya, gula, kopi, dihasilkan oleh perusahaan besar. Ya, kemudian minyak goreng. Minyak goreng laris karena ada ini. Ya Pak. Industri. Coba kalau ada industri, siapa yang beli? Kalau tidak ada UMKM, ada. Maka ini akan bagus apabila ini bagus. Tapi kalau ini bagus, ini akan bagus. Pendapatan nasional juga bagus, ada sebanyak. Oke.